elektronik sebesar ini. Lumayan lah. Oke. Kecil-kecil cabai rawit tuh, terang banget lampunya ya. Ntar, bismillahirrahmanirrahim, kita start. Oke, enak ya. Tuh. Oke. Enak ya, ini speed 1. Ini speed 1. Gitu ya, speed 1 ya. Oke. Kita tes speed 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Edi Espresso. Dan hari ini kita kedatangan kembali drone murah ya. Ini saya lihat apa ya namanya ya. Untuk tipe sih di sini namanya RC Drone HX750 Hengxiang HX750. Oke, ini dia. Dan ini dikirim oleh, saya pesan kemarin dari Import Mainan. Oke. Linknya nanti saya masukin di deskripsi. Nanti kalau di import mainan kehabisan nanti saya masukin link lainnya lah ya. Untuk pembelian saya kemarin beli di sini di importir mainan, banyak di Shopee ada, di Tokopedia ada, di Bukalapak ada banyak. Tapi yang utamanya importir mainan ini banyaknya di Shopee. Oke, sekarang langsung aja kita bongkar ini drone-nya yang harganya hanya 200 ribuan. Oke, lanjut. Kita bongkar dulu ini drone-nya, kita unboxing dulu ya. Oke, jadi gini ya kemasannya ya. Masih belum terlihat drone-nya, di sini kita lihat ya. Kita lihat dulu sebelum kita lihat dalamnya, sebelum kita lihat drone-nya, kita lihat dulu dari luarnya ya, spesifikasi dari luarnya. Kita lihat model drone-nya kayak gini ya. Dia ada warna, ada hitam kayak gini. Dan juga di sini ada putih kayak gini ya. Kalau saya sih pesannya terserah sih warna apa ya, tapi saya sukanya warna hitam. Kayaknya saya kemarin pesan warna hitam ya. Untuk spesifikasinya di sini nggak kelihatan ya, apa aja spesifikasinya nggak kelihatan. Yang jelas ini drone masih manual, belum altitude hold. Yang mau belajar perlu belajar dari sini dulu. Kalau ini udah bisa, pastinya drone altitude hold pasti bisa. Oke, di sini kita lihat spesifikasinya ya. 360 unlimited eversion, 1K return, dia mundur aja ya untuk 1K returnnya. Headless mode itu terserah kita mau kemana, kita munduri, kita majuin, dia tetap sana, maju dan mundur kanan dan kiri walaupun drone-nya terbalik. Itu dia headless mode ya. Dan juga di sini 2,4 GHz, ini pastinya harus diperhatikan karena ada drone yang masih menggunakan infrared. Kalau drone yang pakai infrared, kita harus arahkan remote ke drone. Itu sangat nggak enak sekali. Drone-nya yang pakai infrared contohnya seperti ini. Atau yang pernah saya buat videonya ada di sini. Oke. Itu dia drone yang pakai infrared. Oke, dan pastinya 14 plus. Yang jelas ini drone dari Cina ya, made in China. Jelas di sini tulisannya Hengxiang. Nah, itu dia ya untuk produk keluarannya ya. Produk Hengxiang. Oke, kita buka di sini ya. Drone-nya masih belum kelihatan soalnya. Oke. Masih belum terlihat, kita ambil dulu isinya ya. Oke, ini dia kelengkapannya. Oke. Untuk drone Hengxiang, ini yang kita dapatkan adalah di sini ya. Yaitu mereknya drone Hengxiang. Oke, yang pertama kita dapatkan di sini
baling-baling cadangan hanya dapat Oke, dan yang kita dapatkan propellernya hanya dua ya, hanya 2 piece propeller. Dan di sini kita dapatkan chargernya kayak gini ya, kayak biasa lah chargernya. Oke, remote pastinya namanya drone mini ya, remote-nya mini kayak gini tuh ya. Oke, jadi yang kita bahas di sini, dan juga di sini ada buku manual. Kita lihat buku manualnya bahasa apa ya. Oke, ternyata udah bahasa Inggris buku manualnya ya. Walaupun saya belum ngerti bahasa Inggris, kita lihat gambar-gambarnya aja deh ya. Petunjuk gambar-gambarnya kan ngerti ya. Di sini ada terlihat kan, ada tulisannya gini. Nah, itu kita pelajarin semuanya. Karena lain drone, lain cara mainkannya, lain cara terbangnya, lain sistemnya semuanya. Jadi harus dipelajarin buku manualnya. Oke. Untuk remote ya, kita pelajarin dulu remote-nya. Remote kayak ini udah biasa ya. Ini dia namanya manual tuh kayak gini ya. Jadi ini ke bawah kan. Kalau altitude hold dia di tengah sini kembali, tapi kalau ini ke bawah. Kalau drone-nya turun ya, kalau drone turun kita naikin, kalau drone-nya kenaikan kita turunin sedikit. Jadi kita harus belajar ini naik turun manual. Ini manual ya, jadi dia nempel ke bawah. Tapi kalau altitude hold dia di tengah sini ya. Drone juga seimbang di tengah, tapi kalau manual kita turunin dia turun, kita naikin dia naik. Nanti saya buatkan video khusus belajar main drone manual. Kemarin kan sudah saya buatkan video belajar main drone di sini ya, yang altitude hold, dan juga di sini yang altitude hold plus optical flow. Nah, yang manual nanti saya akan pelajari, saya akan buatkan video pakai drone ini. Oke. Tombolnya itu di sini tombol trim, di sini tombol trim. Ini tombol trim pastinya. Ada gambar kan, maju, mundur, kanan, kiri. Itu trimnya. Di sini antara salah satu ini ada tombol take off, ada tombol headless, ada tombol lain-lain. Ini harus dipelajari, kita tes satu-satu karena di sini tidak ada tulisannya. Jadi kita nggak tahu. Yang sebelah sini ya, yang sebelah sini nggak ada tulisannya, jadi kita nggak tahu. Kalau yang sebelah sini pastinya trim. Oke. Untuk di tombol depan sini, ini udah terbaca biasanya ya. Di sini speed 1, 2, 3, dan di sini tombol flip biasanya ya. Flip, tekan, flip. Dia biasanya gitu. Oke, yang lainnya nggak ada lagi. Ini bukan tombol. On off-nya di sini, dan baterai pakai baterai A3 yang kecil di sini, 3 piece. Sekarang kita lihat drone-nya. Drone-nya ada di balik sini. Jadi ini drone, judulnya mini ya. Drone mini, dan harganya hanya berkisaran 200.000. Oke. Dan ini dia drone HS750 drone dengan keluaran Heng Xiang. Oke, ini dia drone-nya. Kayak gini ya. Jadi lumayan lah ya drone-nya tuh. Lumayan, nggak terlalu kecil. Harga 200 ribuan. Nah, ini kecil banget. Jauh bedanya ya. Jadi drone ini sebesar ini ya. Sebesar ini. Walaupun ini nggak ada lagi drone-nya, tapi dia sebesar ini perbandingannya dengan ini. Oke. Sekarang langsung aja kita buka. Ini dia drone-nya. Ini ada karetnya gitu ya. Oke. Model baterainya sudah ada dalam sini ya. Baterainya sudah ada dalam sini. Sekarang kita lihat dulu ini drone-nya ya. Oke, drone-nya di sini kita lihat, di sini ada kayak lubang gitu, tapi ini bukan kamera ya. Ini hanya variasi aja dan bukan lampu. Untuk lampunya saya belum tahu nih di mana posisi lampu. Oh, di bawah sini ya. Posisi lampu-lampunya di bawah sini. Tuh, lampu-lampunya di bawah sini. Nanti kita akan lihat mana yang depan, mana yang belakang. Dan selanjutnya baling-baling ya. Baling-baling di sini sudah menggunakan gear ya. Ini sudah ada gearnya di dalam sini. Ada gearnya dalam sini ya. Tuh, ada gearnya. Ini kalau drone agak besar sedikit biasanya pakai gear. Tapi kalau drone terlalu mini, dia nggak pakai gear lagi biasanya. Tuh, drone-nya sebesar ini. Lumayan lah tuh. Ya, nggak terlalu kecil. Cocok untuk pemula yang baru-baru main. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu imut-imut. Inilah drone-nya ya. Sekarang drone murah-murah, size-nya besar-besar kok. Oke. Dan propeller guard-nya ini fix ya. Propeller guard-nya fix. Ini nempel, tidak bisa dilepas sambung. Jadi kalau udah patah ya udah, batas itu aja. Baterai sih kalau drone kayak ini biasanya paling cuma 5 menitan ya. Ini kecil banget ya baterainya ya. Lebih kecil dari baterai drone Apex ini kayaknya saya lihat. Kapasitasnya hanya 220 mAh. Ya itulah, kurang lebih hanya 5 menit. Kita coba hidupkan ya. Oke.
kecil-kecil cabai rawit tuh, terang banget lampunya ya. Oke, kita masukin dulu. Ini saya belum tahu nih ya, ini tutupnya ada atau enggak ya. Kayaknya emang kayak gini ya, kayaknya emang nggak ada tutup lagi nih ya. Tuh, kayaknya gini aja deh, nggak pakai tutup lagi nih drone-nya, apa baterainya ya, di belakang sini. Oke, lampunya yang pastinya depannya merah, belakangnya biru. Oke, selanjutnya kita tes dulu. Hidupkan remote, kita isi baterai dulu. Oke, kita hidupkan drone sudah hidup kan. Oke, sekarang kita hidupkan remote. Ini harus di bawah ya, ini tombolnya harus di bawah. Kita hidupkan remote. Oke, yang kita lakukan pertama, setelah drone, remote, setelah itu kita binding naik sekali. Oke, setelah itu turun sekali. Lampunya nggak kedip lagi kan. Nah, ini sudah bisa di start. Nah ya, jadi makin kuat kita naikkan ini, makin naik ya. Nah gitu ya, jadi ini harus di standby, nggak kayak altitude hold. Kalau altitude hold kita tekan langsung di tengah, ini langsung terbang. Kalau ini nggak, ini harus standby manual gini gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan tes terbang. Di sini sedikit ya, kita akan tes sedikit dulu bisa atau enggak. Kalau nggak bisa, nanti kita akan tes di ruangan satu lagi. Kita akan tes indoor dulu, nanti kita akan kita coba ini tes outdoor tapi di video lain. Oke, sekarang kita tes dulu ya. Kita tes dulu ya. Kita lihat keseimbangannya. Kan biasa saya pakai drone altitude hold kan biasa, di sini bisa ya. Kalau ini bisa atau enggak? Nah, jadi gitu dia kita melihatnya bagaimana susah atau enggaknya. Oke. Ini udah bisa di start. Ini masih baterai bawaan dia ya, belum kita cas ya. Kita start dulu. Matikan kipas. Kita matikan kipas angin atau angin-angin yang lain ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Take off-nya manual nih ya, karena ini drone manual. Oke, makin naik, makin throttle-nya naik, dianya makin naik. Kalau ketinggian, throttle-nya turun nih. Dan ini standby dibelokin kanan kirinya. Oke, kita take off. Oke, enak ya. Nah, enak ya tuh. Oke, jadi drone manualnya ada yang enaknya juga, ada yang enggak. Nah, ini enak nih, gampang nih. Tuh. Ya, kemarin saya dapat yang susah. Drone apa kemarin ya? Susah banget mainnya. Nah, kalau ini enak nih. Ini bisa nih main di outdoor bisa nih. Oke, nanti kita akan tes flip, tes dan tes lain-lain. Oke, ini enak. Jadi gini. Nah, itu dia. Nah, itu dia drone manual tuh gitu. Naik turun gitu. Kita harus seimbang ya. Tuh. Oke. Kalau dia turun kita naikin, kalau dia naik kita turunin gitu ya. Oke, gitu. Nah, ini karena ruangan sempit, jadi kita naik turun gitu aja ya. Nggak kelihatan drone-nya. Enak ya, lumayan enak. Ini drone enak sekali. Harga cuma 200 ribuan. Ya, mantep lah. Oke, kita start lagi, naikin lagi. Oke, ini kita tes naik turun aja ya. Nanti kita tes fitur lain di ruangan agak besar sedikit. Oke, kita tes landing, gampang nggak landing? Oke, gampang ya. Sekarang kita akan tes di ruangan satu lagi, tapi kita masih tes indoor ya. Nanti kita akan coba, pastinya ini drone akan dites outdoor. Oke, nah ini kita ulang lagi ya. Lampu kedip kan? Remote saya matikan. Setelah hidup drone, baru remote. Kita naikkan sekali, turun sekali. Nah, lampunya sudah nggak kedip lagi. Ini sudah bisa terbang. Oke, sekarang kita start ya. Kita akan coba flip, kita akan coba speed, dan lain-lain. Kalau ini harus dipelajari, karena ini kita nggak tahu apa-apanya. Oke, kita start. Bismillahirrahmanirrahim, kita start. Oke, enak ya. Tuh. Oke, enak ya. Ini speed 1. Ini speed 1. Gitu ya, speed 1 ya. Oke. Kita tes speed 2. Oke, ngebut ya. Ngebut banget ya, tuh. Nah, itu dia. Kalau drone manual gitu, kalau ketinggian kita atur, kita turuni remote-nya. Oke. Itu ya. Speed 2. Itu speed 2. Itu speed 2 ya. Kita nggak bisa terlalu tes speed karena ruangannya kecil. Tapi kalau di outdoor enak nih. Oke, kita tes speed 3. Oke, ngebut banget ya. Terus speed 3 tuh.
Nah, ini untuk main-main enak banget nih. Untuk yang hobi, untuk yang baru belajar enak banget nih. Ini sistemnya kayak drone ini ya. Sistemnya kayak drone apa? Kayak drone racing. Oke. Kayak gitu ya. Jangan hilang kendali. Kalau hilang kendali nggak apa-apa, kita turunin aja daripada nabrak ya. Oke, kita start lagi. Speednya kita rubah speed 1 aja karena ruangan sempit ya. Oke, kita tes flip. Oke, enak ya tuh. Flip aja enak tuh. Oke, kita flip lagi. Harus seimbang dulu baru kita flip. Oke, enak ya. Depan, oke, lembut. Enak banget ini mainnya nih. Kalau drone manualnya ada yang enak, ada yang enggak. Nah, ini lumayan enak kan nih. Oke, kita flip lagi. Flip lagi. Flip lagi, naikin. Nah, gitu ya. Flip lagi. Oke, naikin. Oke, kita tes sambil naik sambil flip gimana sih. Durasinya lumayan lama nih ya. Oke, kita dari bawah ya. Kita tes dari bawah, kita naikin, kita flip ya. Oke. Enak ya. Oke, kita naikin, flip samping. Oke, jadi drone ini emang harus untuk dibanting-banting ya, karena ini drone racing. Makanya dia harus propellernya harus ada. Jadi aman biar nabrak-nabrak aman. Oke, kalau dia kedip-kedip tadi kita kalibrasi lagi. Oke, sudah nggak kedip lagi baru bisa terbang. Oke, kita lihat sistemnya ya. Ini lihat remote-nya nih. Oke, kita lihat sistem terbang gimana sih ya. Nih, lihat ini naik. Nah, gitu, naik. Ini kita arahin langsung. Nah, gitu. Oke, nah gitu ya. Nah, ini arahin, kalau dia belok arahin, tapi yang tombol sebelah kiri ini kita harus pasin. Kalau dia kenaikan, kita turunin. Nah, kalau dia keturunan kita naikin. Nah, jadi gitu, harus hati-hati ya. Naik kan, turunin. Nah, naik. Beda dengan drone altitude. Oke, kalau kedip itu tandanya udah mulai drop ya. Oke, kita flip lagi. Kalau drop nggak bisa flip. Kalau dia udah kedip nggak bisa flip ya. Oke, jangan lupa ini pasti kita tes outdoor ya. Kita pasti tes outdoor. Ini enak banget nih. Kayaknya bakal dibeli baterai ini kalau mau enak main drone ini, beli baterai 2 atau 3 baru enak lancar kita main drone racing ya. Ini awalnya ya. Atau drone pemula ya awalnya dari sini. Harganya murah kok, 200 ribuan ya. Tuh, mantep. Oke. Jangan lupa untuk dukung channel saya ya di bawah sini, untuk klik tombol subscribe di bawah sini untuk mendukung channel saya. Karena pastinya di channel saya bakal adain giveaway ya, tapi antara sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita bakal adain giveaway. 2 bulan ke belakang kita udah adain giveaway 2 kali ya, drone mini, dan ini lebih besar drone-nya dari drone mini yang kemarin ya. Mudah-mudahan kita dapat dukungan dari Anda semuanya, dari subscriber saya, dan pastinya saya akan selalu giveaway drone untuk Anda semuanya, para subscriber saya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.